Maka ini hujah mereka. Oh berarti musola juga punya hukum seperti masjid. Buktinya wanita haid disuruh menjauh. Kalau seandainya bukan seperti masjid ya tentu akan dibolehkan. Ya walaupun sudah kita bantah ya atau sudah kita jelaskan terkait tentang uh, alasan ini jamaah sekalian. Wa amarahunna bi'tizalih wa fihi nadharun, dan diperintahkan untuk menjauh, tapi jamaah sekalian di sini ya perlu ditinjau ulang ya. Fa amal istidlallu bi man il huyyat fayarudduhu anna al murad i'tizalu hunna as-salata kama taqaddam fi abwab at-taharati. Ya. Adapun hujjah dilarangnya wanita haid untuk berada di musalla, maka ini sudah dibantah ya. Bahwasanya maksud kenapa mereka disuruh menjauh dari tempat sholat ya karena agar mereka tidak mempersempit ya. Tidak mempersempit. Artinya itu pun larangannya ketika sholat saja. Ketika sholat mereka menjauh untuk memberikan ya tempat bagi orang yang ingin sholat. Tapi setelah selesai sholat mereka boleh bergabung lagi jemaah. Jadi larangannya ketika ditegakkan sholat saja. Tapi ketika sudah selesai sholat, maka mereka dibolehkan untuk ya, bergabung. Dan ini sudah kita jelaskan. Thumma innal arda kullaha masjid. Ya, kemudian bumi itu seluruhnya masjid. Apakah kemudian seseorang disyariatkan untuk tahiyatul masjid ketika ingin sholat di tempat yang dia inginkan? Di sawah misalkan. Ya, di kebun. Apa kemudian ketika seseorang ingin sholat di tempat tersebut, kemudian disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid? Jawabannya tentu tidak. Ya. Padahal ya, bumi itu semuanya dianggap masjid. Ya, ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Dan ini antara kekhususan Rasulullah. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Apa kemudian hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi seseorang ketika ingin sholat, misal di kebun, kemudian di pasar, atau di sawah, untuk sholat tahiyatul masjid? Ya jawabannya tidak. Ya, jawabannya apa? Tidak. Wa ala kullin law kana sahabatu yusalluna tahiyyah fil musalla la nukila kama taqaddam an Ibn al-Arabi. Ya. Ya intinya jamaah sekalian, seandainya para sahabat mereka mengerjakan sholat tahiyatul masjid di musalla, tentu sudah dinukilkan kepada kita. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Ya. Wallahu a'lam. Lakin law sallau fil masjidi fala syak fi masru'iyyati tahiyyah. Ya, tetapi jamaah sekalian kalau salat Aidnya di masjid ya tentu tidak diragukan ya disyariatkannya untuk tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau di musola ya yang tepat tidak disyariatkan. Ya kemudian masalian, ikhwan wa akhwati fillah, laisa lil aid adzanun wala iqamah. Jadi tidak ada adzan dan iqamah ketika ingin menegakkan sholat id, tidak ada. Ya. Dan tidak ada ucapan-ucapan yang lain. As-sholatu jami'ah, tidak ada. Ya tidak ada. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa Jabir, ya. Qala, mereka mengatakan lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumul adha. Jadi tidak ada azan ya, ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada. Dan ini ucapan dari Ibnu Abbas kemudian Jabir. Wa an Jabir ibni Samurah
radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, shallaitu ma'a Rasulillah al-aidaini ghairu marrah. Saya pernah sholat bersama Nabi, sholat 2 hari raya beberapa kali. Ya. Bi ghairi adzanin wala iqamah. Ya. Wal marrataini bi ghairi adzanin wala iqamah. Tanpa adzan, tanpa iqamah. Ya, tanpa adzan, tanpa iqamah. Nah, sehingga kalau seseorang misalkan adzan ataupun qomat ketika sholat Id, ya tentu jemaah ini perkara yang diada-adakan dalam agama. Kenapa? Karena tidak ada sunnahnya, ya tidak ada sunnahnya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idzan taha ilal musalla akhadha fi sholati min ghairi adzan wala iqamatin. Jadi Nabi ketika sampai di musalla, maka beliau langsung sholat tanpa adzan dan tanpa qomat. Tanpa adzan, tanpa qomat. Wala qauli as-salatu jami'ah, dan tidak juga ucapan as-salatu jami'ah, ya salat, ayo salat berjamaah, tidak ada. Was sunnah, dan yang sunnah, an la yuf'al syai'un min dzalik. Yang sunnah itu ya, tidak ada ucapan apapun. Ya. Wa ala hadza fa inna nida lil idaini bid'ah. Oleh karena itulah ya azan ketika salat Aid, ya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, termasuk perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam ya perkara agama. Ya wallahu a'lam. Ya. Sekarang yang masalah bagaimana tata caranya? Syekh mengatakan salatul Id rakaatan. Jadi salat Id itu 2 rakaat. Li hadis ya Umar, berdasarkan hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan salatus safari rakaatan. Jadi salat safar itu 2 rakaat. Ya, makanya masalin ketika safar maka disyariatkan untuk mengqashar salat. Ya, untuk mengqashar salat. Ya. Baik, ikut pendapat yang mengatakan sunnah, maka yang afdol adalah mengqashar. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan wajib, oh berarti berdosa jemaah. Karena memang dia mengatakan wajib. Wajib diqashar. Walaupun jumhur mengatakan sunnah, ya sunnah. Tapi ya, baik kita berpendapat sunnah ataupun wajib, maka qashar itu disyariatkan bagi musafir. Kalau sekali lagi perjalanannya sudah dianggap safar. Jumhur mengatakan sekitar jarak 85 km. Ya. Adapun sebagian para ulama mereka menganggap perjalanan dianggap safar itu ketika sudah dianggap oleh masyarakat sebagai safar. Jadi kalau anggapan orang Tembalang, ya, perjalanan dari Tembalang ke Boyolali sudah dianggap safar, berarti dia safar. Tapi kalau anggapan orang Tembalang bahwasanya perjalanan dari Tembalang ke Boyolali belum dianggap safar, berarti belum dianggap musafir. Ini menurut pendapat para ulama, dan ini pendapat yang sahih. Ya. Jadi safar itu berdasarkan anggapan masyarakat, ya, berdasarkan urf, ya, urf masyarakat. Wa sholatul adha rakaatan, dan salat Idul Adha 2 rakaat. Wa sholatul fitri rakaatan, dan salat Idul Fitri juga 2 rakaat. Tamamun, sempurna. Ghairu qasrin, bukan dikosor. Ya. Ala lisani nabiyikum, berdasarkan lisan nabi kalian. Makanya masalah berdasarkan hadis ini sebagian para ulama berpendapat bahwasannya salatnya orang musafir 2 rakaat itu sempurna. Sempurna jam. Sehingga sebagian mengatakan wajib. Karena itu sempurna. Ya. Karena memang jamaah salin salat awal-awalnya itu 2 rakaat. Kemudian setelah itu ditambah zuhur menjadi 4, asar 4, isya 4. Dan sholat ketika safar masih tetap 2. Sehingga sebenarnya mengatakan 2 itu ya sempurna. Karena itu asalnya. Sehingga sebagian para ulama ada yang berpendapat musafir itu wajib
mengqashar. Kalau sholatnya sempurna berdosa. Itu sebagian para ulama. Nah, walaupun ya tadi saya katakan jumhur mengatakan ya, 2 itu rukhsah, sempurnanya 4. Nah, sempurnanya apa? 4. Tapi ala kulli hal jamaah sekalian, tetap yang terbaik musafir adalah mengqashar. Musafir adalah mengqashar. Ya jamaah sekalian, wa tusalla ala suratil atiyah. Jadi salat Id itu dikerjakan dengan tata cara berikut. Yang pertama, yabda'u raka'atal ula, ya. Kasair sholawat bi takbiratil ihram. Yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram di rakaat yang pertama. Yang kedua, thumma yukabbir ba'daha sab'a takbirat. Kemudian setelah itu membaca 7 kali takbir, ya, yaitu takbir ziyadah tambahan. Qabla an yabda'al qiraah, sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Walam yasihha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi ma'a takbiratil 'id. Ya. Dan tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya di takbir-takbir ziyadah. Ya, jadi jamaah sekalian ketika takbiratul ihram sepakat Allahu akbar. Kemudian ketika takbir ziyadah tidak ada dalil. Jadi cukup Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tidak ada dalil. Ya. Sehingga sebagian para ulama ada yang menganggap bid'ah cuma. Seperti Syekh Albani mengatakan bid'ah. Jadi mengangkat takbir ziyadah ketika 7 kali takbir itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Nabi. Termasuk ya sama ketika sholat jenazah. Itu takbir pertama iya. Kedua, ketiga, keempat tidak ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau cek nggak ada jam. Iya. Lakin qala Ibnul Qayyim, tetapi Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan wa kana Ibnu Umar. Dulu Ibnu Umar mataharihi lil itiba, ya, dengan semangatnya beliau untuk beritiba kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Beliau mengangkat di setiap kali takbir. Nah, sehingga jamaah sekalian, sebagian para ulama yang mereka mensunahkan hujahnya dengan praktek Ibnu Umar. Tapi kalau dalil dari Nabi SAW tidak ada. Yang ada adalah praktek dari Ibnu Umar. Sehingga sebagian para ulama mereka mengatakan disunahkan. Dengan alasan tadi, Ibnu Umar itu sahabat Nabi yang paling semangat untuk mengamalkan atau meniti jejak Rasulullah. Sehingga sebagian para ulama, ya, ada yang mengatakan kalau seandainya ada hadis mauquf. Jadi mauquf itu ucapan Ibnu Umar. Ya. Maka tidak mungkin beliau berbicara dengan berdasarkan hawa nafsunya, tidak mungkin. Tentu beliau melakukan karena memang itu dari Nabi. Nah, sehingga sebagian para ulama mereka tetap mengatakan mengangkat kedua tangan di takbir-takbir ziyadah tadi disunahkan. Dan wallahu taala a'lam bishawab, pendapat yang tepat dalam masalah ini dibolehkan, ya, dibolehkan untuk mengangkat kedua tangannya di takbir-takbir ziyadah, termasuk ketika sholat jenazah, boleh, tidak masalah. Tapi jangan heran ketika sebagian para ulama ada mengatakan bid'ah, seperti Syekh Albani mengatakan bid'ah dengan alasan tidak ada dalil dari Nabi, tidak ada jamaah. Kultu saya katakan, kata Syekh, faman ra'a anna ibn Umar la yaf'alu hadha illa bitaufiqin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa yadi. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya Ibnu Umar tidak melakukan hal ini kecuali dengan petunjuk dari Nabi, maka silakan, ya, angkat kedua tangannya. Wa illa, jika tidak, maka ingat petunjuk Nabi adalah sebaik-baik petunjuk. Tapi kalau dia berpendapat
bahwa Ibnu Umar ya melakukan hal itu berdasarkan petunjuk Nabi, ya silakan. Tapi kalau misalkan dia tidak yakin, ya sudah, cukupkan dengan petunjuk Nabi. Ya, tidak perlu kemudian mengangkat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah, wa lam yasihha, tidak sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikrun muayyan, zikir khusus tidak ada. Fi sukutihi baina hadhi takbirat, ketika di jeda antara satu takbir dengan takbir berikutnya, tidak ada zikir khusus. Sebagian menentukan dengan zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim misalkan, atau dengan yang lainnya. Ya. Lakin qala Ibnu Mas'ud, tetapi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, baina kulli takbirataini hamdun lillahi azza wa jalla wa thana'un 'ala Allah. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, di antara dua takbir, ya, ada pujian dan sanjungan kepada Allah. Ada pujian dan sanjungan kepada Allah. Sehingga yang tepat dalam masalah ini jamaah yang tidak ada zikir khusus, tetapi boleh, silakan, tidak masalah. Dengan zikir apa saja. Atau diam boleh, tidak masalah. Mau diam boleh, mau baca zikir boleh. Contohnya alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tidak masalah. Tapi ingat, tidak ada zikir khusus. Ya. Sehingga tidak boleh kemudian kita mengharuskan harus baca zikir ini, tidak ada. Tapi boleh, silakan, tidak masalah. Ya. Atau pilih diam pun tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, kemudian yang masalah ar-rabi'ah yang keempat, thumma yabda'u bi qira'atil Fatihah. Ba'da takbirat, thumma surah, wajtahabbu an yaqra' qaf wal Qur'anil Majid ala an yakun fi raq'ati tsaniyah iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, jamaah sekalian, di sini tidak dijelaskan ya, apakah baca doa istiftah atau tidak. Ya. Maka para ulama kita menjelaskan, apakah iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram atau setelah takbir ziyadah, jamaah. Maka yang tepat dalam masalah ini, boleh ya, iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram, boleh juga setelah takbir ziyadah, tidak masalah. Ya. Tapi setelah takbiratul ihram, maka ini lebih dekat, ya, lebih dekat. Ya, karena iftitah itu ya setelah takbiratul ihram, ya iftitah. Tapi kalaupun seandainya ada yang membaca setelah takbir ziyadah, maka itu pun dibolehkan. Maka itu pun dibolehkan. Jadi setelah iftitah, kemudian ta'awud, kemudian bismillah, setelah itu baru baca Al-Fatihah. Setelah itu baca surat, seperti itu. Beda kalau sholat jenazah, ya tidak ada, ya, tidak ada. Tapi kalau sholat id ada, ya, ada iftitah. Ya. Tapi tadi boleh setelah takbiratul ihram ataupun setelah takbir ziyadah. Tapi jangan salin, kalau dibaca setelah takbiratul ihram, tentu ini lebih dekat, ya, lebih dekat dengan kebenaran. Ya. Kama thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rubbama qara'a fihima sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, begitu pula telah tetap dari Nabi, beliau pernah membaca di rakaat yang pertama surat Al-A'la dan yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Ya, semua dibolehkan, ya tidak masalah. Ustaz, bagaimana kalau diganti dengan surat yang lain, boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. Ya, boleh, tidak masalah. Tapi tentu mengamalkan sesuai dengan sunnah itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau diganti dengan yang lainnya, maka itu pun tidak masalah. Nah, kenapa? Karena kita dibolehkan untuk membaca surat apa saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca, ya, bacaan Quran yang mudah. Ya. Al-khamisah yang kelima, wa ba'dal qira'ati ya'ti bi baqi raq'ati ala hay'atiha al-mu'tada. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian ya,
mengerjakan sisa rakaat berikutnya sesuai dengan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan. Wa yukabbiru lil qiyami ila rakaati tsaniyah, kemudian ya fi baqi rakaah seperti tadi baca surat kemudian ruku dan seterusnya. Kemudian takbir untuk berpindah ke rakaat yang kedua. Ya. As-sabi'ah tsumma yukabbiru ba'daha khamsat takbirat. Kemudian bertakbir setelahnya lima kali takbir. Jadi 5 kali takbir ini jamaah sekalian selain takbir intikal. Jadi Allahu Akbar, kemudian setelah itu baru takbir. Ya, takbir intikal. Ya. Ala nahwi ma taqaddam fi raqatil ula. Ya, sama ya seperti takbir di rakaat yang pertama. Ya. Wa yaqra'ul Fatihah wa surah allati taqaddam dzikruha. Setelah itu baca Al-Fatihah, surat sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian yang kesembilan, tsumma yutimmu sholatahu wa yusallim. Kemudian menyempurnakan sholatnya dan salam. Ya, jemaah sekalian, takbir ziyadah itu sunnah. Sehingga kalau misalkan imam lupa tidak takbir ziyadah dan sudah membaca Al-Fatihah, bolehkah kemudian kembali lagi? Tidak boleh. Tidak boleh jemaah sekalian. Tapi kadang sebagian kejadian makmumnya ramai. Jadi imamnya tidak baca takbir ziyadah setelah takbiratul ihram, langsung baca Al-Fatihah. Makmumnya ribut. Sehingga akhirnya kadang sebagian imam terpaksa ngulang dari awal. Allahu Akbar. Ini nggak boleh jemaah. Karena satu, takbir ziyadah sunnah. Al-Fatihah rukun. Sehingga kalau misalkan lupa sudah baca Al-Fatihah, maka tidak boleh kembali. Kenapa? Karena ketika dia kembali membaca takbir ziyadah, berarti dia meninggalkan rukun demi mengamalkan sunnah. Itu nggak boleh jemaah. Rukun itu lebih tinggi kedudukannya. Bahkan lebih tinggi daripada wajib. Ini dibandingkan dengan sunnah. Tidak boleh. Kalau kemudian imam kembali, oh itu keliru jamaah sekalian. Ya. Makanya tadi pentingnya jadi makmum ya. Karena kadang makmum ya tadi tidak paham, akhirnya ribut. Akhirnya kadang imamnya terpaksa. Ya, dia kembali lagi, oh ini nggak boleh, terlarang. Ya. Lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Apa kemudian perlu sujud sahwi? Nah, ini silang pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak perlu karena sunnah itu kalaupun ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya sah. Ada yang mengatakan ya boleh, ya tapi sunnah saja. Ya. Dan itu dengan catatan dia terbiasa melakukan sunnah tersebut seperti itu. Tapi ala kulli hal, ya tidak wajib untuk sujud sahwi. Ya tidak wajib untuk sujud sahwi. Apalagi kalau misalkan sholat id ya. Kalau dia sujud, oh ini kadang bikin masalah. Nah, jumlah jamaahnya banyak. Ya kadang sebagian tidak tahu seperti itu. Ya. Kemudian masalian, wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi minas sahabati faman ba'dahum fi sifati salatil aidain. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat, ya kemudian ya, ulama-ulama setelah mereka tentang tata cara salat Id. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha. Bahwasanya Rasulullah beliau bertakbir ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha. Di rakaat yang pertama 7 kali takbir, di rakaat yang kedua 5 kali takbir. Selain takbir ya ruku. Selain 2 kali takbir untuk ruku. Jadi artinya masalian ya langsung ya setelah takbir kemudian kalau yang pertama setelah takbiratul ihram ada 7 takbir ziyadah. Kemudian setelah rakaat kedua setelah takbir intikal ada 5 kali takbir ziyadah. Iya. Ya kemudian masalian dari Ibnu Umar, dari Amr bin Syu'aib, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, kalau beliau mengatakan kabbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-id. Nabi
Beliau bertakbir ketika sholat Id 7 kali takbir di rakaat yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian bertakbir dan ruku, kemudian sujud, kemudian berdiri dan bertakbir, ya, 5 kali takbir. Kemudian membaca, kemudian bertakbir, kemudian ruku, kemudian sujud. Ya, jadi artinya jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwasannya di rakaat yang pertama disunahkan untuk 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Di rakaat yang kedua, ya, disunahkan 5 kali takbir ziyadah setelah takbir intikal. Setelah takbir intikal. Ya. Kemudian disunahkan untuk khutbah. Ba'da salati wa tahyid fi huduriha. Kemudian ada pilihan. Silahkan boleh mendengarkan atau langsung pulang, tidak masalah. Tidak masalah. Wasunnatu an yakhtub al-imamu ba'da salati khutbatan wahidah. Dan disunahkan bagi imam untuk berkhutbah 1 kali khutbah saja. Ya, walaupun di sini ada silang pendapat. Kalau jumhur mengatakan khutbah sholat id itu persis seperti sholat Jumat. Jadi ada duduknya. Ya. Kemudian berdiri khutbah yang kedua. Tapi sebagian para ulama mereka mengatakan sunahnya cuma 1 kali takbir. Sunahnya cuma 1 kali takbir. 1 kali khutbah. 1 kali khutbah. La khutbatain. Bukan 2 kali khutbah. Waqifan al-ardi, berdiri di atas tanah, bukan di atas mimbar, di atas tanah. Ini sunahnya. La ala mimbar, bukan di atas mimbar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para khulafaur rasyidin setelah beliau. Jadi mereka khutbahnya langsung di atas tanah, bukan di atas mimbar. Hujahnya masalah yang pertama dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, syahidul id, saya pernah sholat id bersama Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, semuanya, ya, mereka berkhutbah sebelum, ya, mereka sholat sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Ya, sholat dulu baru khutbah. Yang kedua dari Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yusalluna al-id qabla al-khutbah. Jadi mereka salat id sebelum khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah. Yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan kana nabiyyu yakhruju yaumal id wal adha il musalla. Beliau keluar ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Ya. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Maka pertama yang beliau mulai salat. Bukan khutbah, ya, salat. Thumma yansharif, kemudian salam, ya. Fayakum, setelah itu berdiri menghadap jamaah. Wan nasu julus ala suhufihim, dan para jamaah tetap di posisinya masing-masing. Faya'idhuhum wa yusihim, beliau memberikan nasihat kepada mereka, memberikan wasiat dan memerintahkan mereka. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in, ya, amara bihi thumma yansharif. Ya, ketika beliau ingin utus pasukan Okamakol, maka beliau putuskan. Kemudian ketika beliau ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau perintahkan. Setelah itu apa? Ya, selesai. Atau setelah itu pergi, ya. Qala Abu Sa'id mengatakan, falam yazalin nasu ala dzalika. Jadi orang-orang tetap dalam kondisi seperti ini. Ya, jadi artinya sholat dulu kemudian baru khutbah. Hatta kharajtu ma'a Marwan wa huwa amirul Madinah. Sampai ketika saya keluar bersama Marwan, ketika itu menjadi, ya, khalifah ataupun amirul mukminin, ya, di Madinah, ya. Atau menjadi istilahnya pemimpin, ya, di Madinah. Fi adha au fitri, di salat Idul Adha atau Idul Fitri, ya, fitrin. Falamma ataitul musalla, ketika saya mendatangi musalla, idza minbarun banahu Katsir ibnu Sulat. Ternyata di situ ada mimbar yang dibuat oleh Katsir bin Sulat. Fa idza Marwan yuridu an yartaqihi,
Tiba-tiba Marwan ingin naik. Qabla an yusalliya, sebelum sholat. Jadi khutbah dulu ya. Khutbah dulu sebelum sholat. Fajabattu bithobi, maka saya tarik ya, tarik pakaiannya. Fajabadani, ya, maka dia pun menarik diriku. Ya. Fartafa'a fa khadaba qabla sholat, maka dia naik mimbar berkhutbah sebelum sholat. Ya, berkhutbah sebelum sholat. Jadi ini pitahnya Marwan, ya pitahnya Marwan. Ya. Fakultu lahu, maka saya katakan kepadanya, ghayyartum wallahi, kau sudah merubah syariat Allah, demi Allah. Ya. Faqala Abu Sa'id mengatakan, fa qad dhahaba ma ya ta'lam. Faqultu ma a'lam wallahu khairun mimma la a'lam. Ya. Faqala inna nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da sholati faja'altuha qabla sholat. Ya, jadi yang membuat bid'ah tadi ya, satu apa namanya, khutbah dulu kemudian baru sholat. Padahal itu ya sholat dulu baru khutbah. Tapi yang membuat bid'ah ini adalah Marwan. Ya. Itu pula apa? Dibuat mimbar. Dibuat mimbar seperti itu jamaah. Ya. Ya, kemudian mas sekalian, wa khuduru hadil khutbah, dan menghadiri khutbah ini tidak wajib. Dan dianjurkan bagi imam untuk memberikan pilihan. Ya, silakan yang mau hadir silakan, yang mau pergi silakan. Sebagai bentuk ta'asian mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Nabi sallallahu dari Abdullah bin Sa'id, dia mengatakan syahidul Id. Saya pernah sholat Id bersama Rasulullah. Ketika beliau selesai sholat, maka beliau ya bersabda, inna nahtub faman ahabba an yajlis lil khutbati falyajlis. Wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Sesungguhnya kami akan berkhutbah, maka barang siapa yang ingin mendengarkan silakan duduk. Barang siapa yang ingin pergi maka silakan pergi. Ya, jadi ya khotib silakan memberikan pilihan, tidak masalah. Dalam rangka mencontoh Nabi ya. Faidahnya maksudnya. Khutbatul Id kasail khutubi. Jadi khutbah Id itu sama seperti khutbah-khutbah yang lain. Dibuka dengan pujian, sanjungan ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan dibuka dengan takbir. Sebagian khotib ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha dibuka dengan takbir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ya masih nggak ada dalilnya. Yang sahih ya sama seperti khutbah yang lain. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu sunnahnya. Ya perkara kemudian setelah itu diselingi dengan takbir tidak masalah. Tapi kalau diawali dengan takbir, maka jamaah sekalian, maka yang seperti tidak ada sunnahnya. Yang sunnah dibuka dengan pujian dan sanjungan, ya pujian sanjungan. Setelah itu mau diselipin dengan takbir, silakan, tidak masalah. Ya. Kemudian masalahnya bagaimana dengan ucapan selamat? Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha. Boleh tidak jamaah sekalian? Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa, amat tahni'atu yaumal id bi qauli ba'dihim li ba'din idza laqiyahu ba'da salatil id. Adapun tahni'ah, ucapan selamat di hari Id yang diucapkan oleh sebagian mereka kepada sebagian yang lain setelah salat Id ya, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ya, wa ahala alaik wa nahu dzalika ya, dan sejenisnya ya, taqabbalallahu minna wa minkum, atau ucapan wa ahala alaik ya, dan sejenisnya. Fa hadza qad ruwiya an ta'ifatin minas sahabati, dan yang seperti ini telah diriwayatkan dari sejumlah para sahabat bahwasanya mereka melakukannya. Wa rakhasa fihi al-a'immatu, dan hal ini juga diberikan rukhsah, keringanan oleh para ya a'immah seperti Imam Ahmad dan selainnya. Lakin qala Ahmadus, tetapi Al-Imam Ahmad mengatakan, ana ya la abtadi'u ahadan, saya tidak mau memulai. Jadi kalau mulai untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, beliau nggak mau. Ya, atau taqabbalallahu minna wa minkum, dia nggak mau. Ya.
fa in tada'ani ahadun ajabtuhu. Tetapi ketika ada seseorang yang mengucapkan kepadaku, saya jawab. Ini kata Al-Imam Ahmad. Beliau tidak memulai. Wa dzalika li anna jawab tahiyyah wajibun, karena menjawab ucapan selamat itu wajib. Ya. Wa ammal ibtida, adapun memulai dengan ucapan selamat, maka ini tidak diperintahkan. Ya. Wala huwa aitun mimma nuhiya, tetapi ini juga tidak dilarang. Ya. Mimman fa'alahu qudwah. Jadi siapa yang melakukan, itu pun ada contohnya. Wa man tarakahu lau qudwah, dan barang siapa yang meninggalkan, itu pun ada contohnya. Ya, wallahu a'lam. Jadi jamaah sekalian, sebagian para sahabat ada yang mereka melakukan. Ya. Tetapi tadi kalau Al-Imam Ahmad tidak mau memulai. Tapi kalau ada yang mengucapkan, dia jawab. Tapi jamaah sekalian, kalaupun seandainya ada yang memulai, maka tidak masalah. Ya tidak masalah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, atau ucapan yang lain, selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha, boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya. Wala raiba anna hadhihi tahni'ah min makarimil akhlak, dan tidak diragukan bahwa ucapan selamat ini termasuk bentuk kemuliaan akhlak. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri, ya misalkan. Wa mahasini madhahiril ijtimaiyati bainal muslimin, dan di antara keindahan-keindahan, ya baca masal ya, istimaiyah itu ya istilahnya kegiatan sosial yang nampak ya di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Wala atharun thayyib fi taqwiyatis silat wal wasyaij, ya. Dan memiliki athar yang baik untuk memperkuat ya hubungan, ya, dan apa namanya, mungkin persekutuan ya di antara kaum muslimin au kama qala. Wa isya'atu ruhil mahabbah, dan menyebarluaskan ruh kecintaan di kalangan kaum muslimin. Ya. Fa aqallu ma yuqalu fiha an tuhanni man hannaka wa taskut in sakat. Maka minimalnya ya, mengucapkan selamat ketika ada orang mengucapkan kepada kita, atau diam ketika ya, tidak ada yang mengucapkan. Ya. Tapi jangan masalin, kalaupun kita memulai, maka tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya. Ya, kemudian di antara hal-hal yang terkait tentang Idul Fitri ataupun Idul Adha jamaah sekalian, terkhusus Idul Fitri ya. Dibolehkan bagi kita untuk berkunjung kepada kerabat, ya. Misalkan, bahkan kalau misalkan berkunjung kepada kerabat-kerabat kita di Idul Fitri, kemudian masyarakat kita menganggap ini sebagai bentuk silaturahim, ya misalkan, maka tatkala itu wajib jemaah. Tatkala itu wajib. Kenapa? Al-adatul muhakkamah. Jadi adat itu bisa menjadi hukum. Ya. Ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Maka di sebagian tempat kita, misalkan jemaah, mereka menganggap ziarah kepada kerabat itu, terkhusus di Idul Fitri, itu bentuk silaturahim. Nah, sehingga ketika seorang misalkan tidak berkunjung ketika Idul Fitri, kadang dianggap memutuskan. Oh, berarti jemaah bisa berdosa kalau kemudian kita tidak berkunjung. Kalau misalkan adatnya menganggap ini bentuk memutuskan silaturahim. Ya. Nah, sehingga usahakan kita berkunjung ke kerabat-kerabat kita. Ya, dengan tetap menjaga adab-adab. Yang bukan mahram, jangan salaman. Ya. Sama mahram silakan boleh. Ya. Dengan tetap menundukkan pandangan. Tapi ziarah jemaah. Ya, bahkan kalau misalkan butuh nabung untuk pulang kampung demi untuk tadi ya silaturahim, maka ini bisa ibadah nilainya jemaah. Seperti kita nabung untuk umroh, nabung untuk apa? Haji. Kita nggak punya uang, sudah nabung dari sekarang, nanti Idul Fitri saya akan pulang. Untuk apa? Untuk silaturahim. Ya, karena jemaah salin, silaturahim dengan kerabat kita yang muslim itu wajib. Wajib. Ya.
Beda kalau satu rahim dengan kerabat kita yang non muslim, tidak wajib. Tidak wajib jam. Tapi boleh, tidak masalah, boleh. Tapi tidak wajib. Tapi kalau orang tua yang non muslim itu wajib, tapi babnya birrun walidain, bukan satu rahim. Jadi birrul walidain dengan orang tua yang masih non muslim tetap wajib pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat ya tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Ya, tapi tadi ya, satu rahim sesama ya, muslim itu wajib. Sehingga kalau misalkan harus dengan ya, nabung untuk pulang kampung nanti ketika Idul Fitri pulang. Karena Masya Allah fadilahnya luar biasa. Nabi mengatakan man yasuru an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'a fi atharihi falyasin rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambung hubungan kerabatan. Dan kerabat kita itu ya, silsilah bapak kita ke atas sampai ke 4. Bapaknya kita, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak. Itu kerabat kita, coba. Ya. Nanti semua keturunannya itu kerabat kita. Kalau Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu kerabat Nabi. Ya. Dan nanti keturunannya sampai ke bawah itu kerabat Rasulullah. Ya, jadi tidak sampai kemudian yang keempat, yang kelima, 6, 7. Atau sampai nanti Nabi siapa jamaah. Itu bukan kerabat kita lagi. Jadi kalau sudah 10 keturunan bukan kerabat kita. Nah, bukan kerabat kita walaupun kita ya silsilahnya dari Nabi Nuh ya. Nabi Nuh bukan kerabat kita. Tapi nenek moyang kita, ini nenek moyang kita. Dan kita yang diperintahkan untuk menyambung sampai tadi ya 4 keturunan ke atas. 4 nenek moyang kita. Ya. Makanya Mas lihat menyambung hubungan kerabatan itu wajib dan tidak mungkin kita menyambung kecuali dengan mengenal siapa kerabat kita. Sehingga mengenal kerabat itu wajib. Wajib jam. Dan di antara kelemahan kita kadang kita nggak paham. Ya, jangankan anak keturunannya ya. Bapak kita pun kadang kita nggak paham. Bapaknya kita, kita masih paham. Bapaknya kita, kakeknya masih paham. Bapaknya kita masih paham. Bapaknya, wah, sudah nggak paham lagi jamaah. Ini kelemahan kita. Nah, makanya yang masalian kerabat itu belum tentu mahram. Tapi mahram pasti kerabat. Mahram pasti kerabat. Sehingga boleh kita menikahi kerabat kita, boleh. Contoh kerabat yang bukan mahram, sepupu. Sepupu itu kerabat kita tapi bukan mahram. Sehingga boleh seseorang menikahi sepupunya, boleh. Contohnya Nabi menikahi Zainab. Zainab itu sepupu Nabi. Apalagi anaknya sepupu seperti Ali, nikahi Fatimah itu anak sepupu. Lebih boleh lagi. Sepupu saja dibolehkan, sepupu saja diperbolehkan seperti itu. Dan zaman sekalian, mahram belum tentu ahli waris. Bukan mahram bisa saja menjadi ahli waris. Contohnya kita. Mahram bukan ahli waris, siapa coba? Mahram kita, tapi bukan ahli waris. Siapa? Cucu dari anak laki dari anak perempuan. Jadi kalau seseorang dia punya anak perempuan, kemudian ada cucunya, anak-anak itu bukan ahli waris kita jam. Contoh misalkan ada seorang punya anak laki perempuan, ya. Ternyata kedua anaknya meninggal lebih dulu. Masing-masing punya anak, berarti punya cucu ya. Cucu dari anak perempuan, cucu dari anak laki-laki. Tapi dua anak ini sudah meninggal duluan. Maka ketika itu yang menjadi ahli waris cuma cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan nggak dapat. Karena itu bukan ahli waris. Oh, itu dekat dengan kita jemaah, tapi itu bukan ahli waris. Sehingga dia berhaknya kalau misalkan dapat hibah atau dapat apa namanya wasiat itu boleh. Tapi warisan tidak. Sebaliknya, dia bukan mahram kita, tapi ahli waris. Siapa jemaah? Sepupu. Sepupu kita itu jauh, tetapi itu ahli waris kita. Ahli waris kita jemaah. Ya, sehingga dari sini ya penting untuk mengetahui siapa mahram kita, siapa kerabat kita, karena itu ada hukum-hukum yang terkait dengannya seperti itu. Ya. Sehingga ala kulli jamaah sekalian diusahakan ya kalau misalkan kita bisa
silaturahim ketika Idul Fitri, maka diusahakan untuk bisa hadir. Kalau dengan harus nabung, misalkan jamaah nabung, kumpulkan. Ini bentar lagi Ramadan. Maka jangan sampai kemudian sudah bertahun-tahun nggak pernah pulang kampung. Itu masalah jamaah. Maka pulang. Silaturahim dengan mereka. Tabung dari sekarang. Ya, tabung dari sekarang. Kalau niatnya untuk silaturahim itu ibadah. Tabungan kita bernilai ibadah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ya barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Kita selesai ya. Kita bersolat selesai. Insyaallah berikutnya kita masuk kitab janaiz. Salat Id. Ya. Ya jamaah sekalian, khutbah Id itu bukan termasuk rangkaian salat Id. Jadi artinya kalau misalkan sudah salat Id selesai, boleh pulang. Dalilnya tadi ya, Nabi memberikan pilihan. Barang siapa yang ingin mendengarkan, silakan duduk. Tapi barang siapa yang ingin pergi, silakan pergi. Nah, sehingga di antara perbedaan antara salat khutbah Id dan khutbah Jumat itu wajib. Khutbah Id itu sunnah. Khutbah Jumat wajib didengarkan. Ya, bahkan kita main-main menjadi sholat Jumatnya sia-sia. Tapi kalau sholat Id, khutbah Id tidak. Ya. Dan itu sunnah. Nah, sehingga ada pilihan yang mau mendengarkan silakan dibolehkan, ya, yang mau pergi pun diperbolehkan. Ya, tetapi jangan lihat, ya sayang ya kalau kemudian kok khutbahnya juga ditinggalkan. Ya, karena setahun cuma dua kali, ya. Setahun cuma dua kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Masa kemudian tidak punya waktu, ya. Nah, sehingga tetap yang terbaik ya usahakan untuk mendengarkan. Ya. Bahkan dulu Nabi sampai-sampai mengkhususkan khutbah untuk perempuan atau akhwat. Setelah selesai kemudian beliau mendatangi kaum wanita. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pentingnya khutbah Id seperti itu. Tapi ya bagaimanapun ya khutbah Id tidak wajib. Tidak wajib. Artinya kalaupun tidak didengarkan, maka sholat Idnya tetap sah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.